Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 20101152200020 dari kelas A1 mata kuliah Geografi Perdesaan dan Perkotaan. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi. Dalam podcast kali ini saya akan menjelaskan atau membahas materi mengenai desa tempat tinggal saya, yaitu Desa Kindingan, Kecamatan Nantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian harus tahu dulu terlebih dulu apa pengertian desa. Apa sih desa itu? Desa adalah suatu wilayah yang merupakan perwujudan dan bahwa desa adalah suatu wilayah sosial, ekonomi, agraris, politik, dan kultural dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial bersifat homogen dan sebagian besar bermata pencaharian di bidang agraris serta berkuasa mengadakan pemerintah sendiri. Nah, desa saya itu yang bernama Desa Kindingan bisa dikatakan sebagai desa swadaya. Karena penduduk tersebut masih sangat jarang, mata pencahariannya bersifat homogen, penduduknya masih bergantung teguh pada adat istiadat, hubungan dengan masyarakat masih sangat erat, dan lainnya. Selanjutnya, unsur-unsur desa. Apa sih unsur-unsur desa itu? Yang pertama, terdapat lahan produktif dan tidak produktif. Lahan atau tanah produktif ialah tanah yang dapat menghasilkan produksi tanaman dengan baik dan menguntungkan bagi petani yang mengolahnya. Sedangkan lahan atau tanah non-produktif berupa tanah pekarangan di sekitar rumah yang belum dikelola atau lahan kosong yang belum dimanfaatkan dan juga belum menghasilkan apapun. Yang kedua, penduduk desa. Penduduk desa ini meliputi jumlah penduduk desa di tempat tinggal saya itu kurang lebih dari jumlah penduduk desa tempat tinggal saya kurang lebih dari 50 jiwa. Untuk pertumbuhan bisa dikatakan sebagai desa swadaya karena desanya hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan mengandalkan sendiri. Kepadatan penduduk desa di tempat tinggal saya penduduknya masih sangat jarang bersebaran, itu penduduk dan pembangunan berjalan lambat karena kurang interaksi dengan masyarakat luar. Mata pencaharian di desa tersebut bersifat homogen atau sama, yaitu bekerja sebagai petani. Ada juga sebagian bekerja sebagai pekebun dan penyadap karet. Tapi yang utama itu masyarakatnya bekerja sebagai petani. Yang ketiga, tata kelakuan atau tata kehidupan di desa saya masih berkaitan erat dengan pola pergaulan masyarakat, adat istiadat, ikatan kekeluargaan, dan aspek budaya lainnya yang berlaku. Untuk ciri-ciri desa tersebut, untuk ciri-ciri desanya yaitu penduduknya sangat jarang, mata pencaharian homogen atau sama, bersifat tertutup, masyarakatnya atau penduduknya masih memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana masih kurang atau sangat kurang. Pengawasan sosial dilakukan oleh kekeluargaan. Potensi desa tempat tinggal saya berpotensi sebagai lahan pertanian. Ada juga sebagian berkebun dan menyadap karet. Untuk air atau sungai yang terdapat di desa tersebut, airnya mengalir langsung dari pegunungan atau perbukitan dan lain sebagainya. Klasifikasi perkembangan desa itu hampir sama dengan ciri-ciri desa, yaitu penduduknya jarang, mata pencaharian homogen atau sama, bersifat tertutup, masyarakat atau penduduknya masih memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana masih kurang.
atau dikatakan sangat kurang, hubungan dengan masyarakat sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh kekeluargaan. Pola penggunaan lahan perdesaan yaitu di kiri kanan lahan yang digunakan sebagai permukiman penduduk masih sedikit atau jarang dengan jarak antar permukiman. Lahannya kebanyakan digunakan untuk kegiatan pertanian. Modernisasi perdesaan itu penduduk atau masyarakat masih tertutup atau sangat jarang terpengaruh dari masyarakat luar. Hanya sebagian yang dapat mengikuti atau yang dapat berinteraksi dengan masyarakat luar, yaitu dia yang melanjutkan pendidikan di luar dari desanya tersebut dan yang bekerja ke daerah lain atau ke pusat kota. Permasalahannya yaitu masalah pendidikan, kesehatan, sarana prasarana masih sangat rendah sehingga menyulitkan kehidupan atau masyarakat tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, dan lain sebagainya. Sekian podcast dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.